Bayangin, lo kerja siang-siang di lokasi proyek, tiba-tiba malamnya mimpiin orang tua bungkuk bilang, "Jangan dibuang saya." Ini bukan film. Ini nyata. Di Blitar, ratusan makam dipindah demi pembangunan jalan layang. Tapi yang ikut pindah bukan cuma jasad. Tangisan gaib, pekerja kesurupan, sampai makam tanpa nama yang teriak lewat mimpi. Ini dia. Relokasi makam di Blitar, kisah mistis yang bikin merinding se-Indonesia Raya. Relokasi makam di Blitar bikin geger. Tangisan gaib, orang kesurupan, dan kisah mistis lainnya. Blitar, Januari 2025. Kalau kamu pikir proyek pembangunan itu cuma soal beton, alat berat, dan jalan yang mulus, think again, bestie. Di Blitar, pembangunan jalan layang malah jadi kisah viral yang penuh nuansa horor. Bukan cuma karena relokasi makam, tapi juga karena rangkaian kejadian mistis yang bikin warga dan netizen merinding berjamaah. Yap, kamu nggak salah baca. Di Dusun Bambang, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Blitar, sebanyak 486 makam harus dipindah demi kelancaran proyek jalan layang nasional. Tapi ternyata, yang ikut pindah nggak cuma jasad, tapi juga suasana magis yang nggak bisa dijelaskan logika manusia biasa. Proyek jalan layang yang nggak biasa. Cerita ini bermula dari proyek nasional yang tujuannya super mulia, bikin akses jalan antar kota makin aman dan cepat. Lokasi strategis di Blitar jadi target pembangunan jalan layang. Tapi masalahnya, lahan yang dibutuhkan ternyata numpang di atas TPU alias tempat pemakaman umum. Lahannya luas, makamnya ratusan, dan yang bikin merinding, banyak diantaranya udah nggak ada ahli warisnya, bahkan nggak ada batu nisannya. Serem? Udah pasti. Tapi juga sedih, karena itu artinya banyak jasad yang terlupakan dan nggak ada keluarga buat ngurusin relokasinya. Pihak pemerintah udah coba sesantun mungkin. Mulai dari sosialisasi, minta izin tokoh masyarakat, sampai ngadain doa bersama sebelum proses pemindahan. Tapi tetap aja, hal-hal aneh mulai kejadian satu persatu. Tangisan gaib yang bikin kaku. Nah, dari semua cerita horor yang muncul selama relokasi makam di Blitar, suara tangisan misterius ini tuh jadi topik panas banget di medsos. Bayangin aja, malam-malam, suasana udah sepi, langit mendung tipis, terus tiba-tiba ada suara cewek nangis, tapi nggak ada wujudnya. Suaranya kayak ngalir gitu, pindah-pindah, kadang dari kiri, kadang dari kanan. Real life jump scare, guys. Salah satu pekerja proyek yang udah cukup senior ngaku kalau dia sempat dengar langsung. Awalnya saya pikir suara tangisan itu dari warga yang lagi sedih karena makam keluarganya digali. Wajar dong, kan pasti emosional. Tapi pas saya jalan keliling buat ngecek, ternyata nggak ada siapa-siapa. Literally cuma saya dan dua teman saya yang lagi ngeronda di lokasi. Tapi kami semua dengar suara itu, jelas banget, katanya sambil ngelus dada. Auto goosebumps. Netizen juga nggak kalah heboh. Komentar di Twitter X dan TikTok langsung tumpah ruah. Wah, ini sih udah bukan proyek pembangunan, tapi proyek paranormal. Tangisan nggak ada wujudnya tuh definisi paling serem. Gue MAH nyekop tanah terus denger gituan? Langsung lempar cangkul, balik kanan, bye. Bahkan ada yang bercandain, pemerintah harusnya kerja sama juga sama tim jurnal Risa, biar sekalian ada mediasi sama penghuni lama. Dari yang awalnya cuma suara nangis doang, sekarang cerita ini jadi semacam legenda digital. Banyak yang nebak-nebak, itu arwah yang belum ikhlas? Atau emang ada penunggu lokasi yang gak rela, rumahnya digusur? Pokoknya, sejak kejadian itu, makin banyak pekerja yang kerja sambil bawa air doa dan gak lupa baca ayat kursi tiap mulai gali tanah. Kesurupan di tengah relokasi. Gak cuma suara tangisan doang yang bikin lokasi relokasi makin vibesnya dar banget, tapi juga kejadian absurd nan mistis yang satu ini. Jadi ceritanya, ada salah satu pekerja yang tiba-tiba muter-muterin pohon gede di tengah TPU. Bukan sekali dua kali, tapi 6 kali, guys. 6 kali. Awalnya sih yang lain mikir, oh mungkin doi lagi nyari sinyal atau mau ambil video buat konten. Tapi makin lama, kok gerakannya makin gak make sense, jalannya lelet, mata kosong, mulut komat-kamit kayak lagi ngerapin mantra. Salah satu pengawas lapangan yang udah lama ngurus proyek beginian sampai geleng-geleng kepala. Dia bilang, itu anak jalan sendiri, diam-diaman, terus tiba-tiba muter-muterin pohon gede itu sambil bisik-bisik kayak ngobrol sama sesuatu. Gak lama kemudian dia nge-freeze,
kayak patung, terus langsung tumbang kayak HP lowbat. Pas sadar, dia bilang gak inget apa-apa. Warganet dan warga sekitar auto curiga, ini sih udah bukan sekadar lelah atau kepanasan. Apalagi menurut cerita dari sesepuh dusun, pohon itu udah dari dulu dikenal sebagai spot sakral. Bukan pohon biasa. Bukan tempat nongkrong. Tapi katanya sih markas penunggu. Kalau ada yang sok-sokan deketin tanpa permisi, ya siap-siap dihajar secara halus atau keras tergantung mood si penunggu. Udah ada beberapa yang kejadian kayak gitu juga dulu. Biasanya orang luar yang nggak tahu adat. Makanya warga sini kalau lewat situ malam-malam aja ogah nengok, kata salah satu bapak-bapak warga lokal yang juga sempat jadi saksi. Netizen? Reaksinya nggak kalah heboh. Bro muter-muterin pohon? Jangan-jangan itu QR code ke dimensi lain, wajah menangis kencang. Kalau tiba-tiba badan gerak sendiri, fix udah, nebeng, sesuatu. Lease deh pemerintah, kalau proyek ngelewatin pohon gede, minimal tanya dulu ke warga. Bukan cuma ngecek IMB doang, tapi juga izin mistis batiniah. Dari kejadian ini, banyak pekerja akhirnya mulai rutin bawa jimat, air doa, sampai bunga 7 rupa tiap masuk lokasi. Bukan buat gaya, tapi biar aman dari intervensi yang tak kasat mata. Soalnya, proyek jalan ini ternyata bukan cuma ngegali tanah, tapi juga ngegali dunia lain yang udah lama nggak terusik. Banyak makam tanpa nama, siapa yang pindahin? Dari total 486 makam yang harus direlokasi, yang bikin nyesek tuh bukan cuma jumlahnya, tapi juga kondisi makam-makamnya. Banyak nggak punya nisan, bahkan ada yang cuma ditandai batu kecil yang udah berlumut dan nyaris nggak kelihatan. Lebih mirisnya lagi, sebagian besar adalah makam ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang semasa hidupnya udah duluan ditinggal dunia, nggak punya keluarga, nggak ada yang ziarah, dan sekarang bahkan nggak ada yang bisa dihubungi buat ngurusin relokasi jasad mereka. Sedih banget, kan? Bayangin lo jadi bagian dari tim relokasi. Siang-siang, panas-panasan, gali tanah yang lo nggak tahu isinya siapa. Nggak ada nama, nggak ada tanggal wafat, nggak ada silsilah. Lo cuma bisa nebak, oke, ini manusia, harus dipindahin. Nggak ada GPS buat tahu ini makam siapa. Mau salah? Takut. Mau bener? Bingung. Akhirnya satu-satunya cara yang bisa dilakuin, baca doa, minta izin, dan berharap nggak ada yang tersinggung. Dan ternyata, harapan itu nggak selalu dikabulin. Karena beberapa anggota tim ngaku ngalamin kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Malamnya mereka mimpiin sosok-sosok misterius, nggak dikenal, mukanya samar, ada yang marah, ada yang duduk diam sambil menatap tajam, dan ada juga yang minta tolong dengan suara lirih. Salah satu pekerja bahkan cerita, saya mimpiin orang tua bungkuk, bajunya compang-camping, duduk di pinggir liang. Dia bilang, jangan dibuang saya, terus ngilang. Yang lain juga cerita soal mimpi ketemu anak kecil yang pegang bunga melati, terus lari ke arah pohon besar sambil nangis. Saya bangun langsung keringetan. Rasanya bukan mimpi biasa, katanya. Warga sekitar yang dengar cerita-cerita itu langsung pada manggut-manggut. Iya, makam-makam ODGJ itu biasanya lebih sepi, jadi energinya kuat banget. Mereka itu selama hidup udah jarang diajak ngobrol, pas meninggal juga sering dilupain. Makanya, waktu diganggu lagi, ya bisa aja mereka suarain perasaan, kata salah satu ibu-ibu warga dusun yang sering bantu ngurus TPU. Banyak netizen yang ikut berempati, bukan cuma takut-takutan. Gila, sedih banget. Mereka kesepian bahkan setelah meninggal. Harusnya makam ODGJ dapat perlakuan lebih manusiawi. Jangan cuma karena nggak ada keluarga, jadi kayak nggak penting. Ini sih bukan cuma horor, tapi juga reminder, jangan cuek sama yang terpinggirkan. Akhirnya, dari kejadian ini, beberapa tim mulai inisiatif nyediain bunga dan bacaan doa khusus tiap kali nemu makam tanpa nisan. Bahkan ada yang sampai nulis surat maaf buat ditaruh di liang yang nggak dikenal. Biar sedikit ngurangin rasa bersalah karena harus mindahin tanpa izin langsung dari almarhum. So ya, relokasi makam ini tuh bukan sekadar urusan alat berat dan peta tanah, tapi juga soal hati nurani dan empati. Karena nggak semua yang mati itu dilupakan, beberapa dari mereka cuma nunggu didengar sekali lagi. Dan mungkin, lewat mimpi-mimpi itu, mereka akhirnya bersuara. Upacara adat dan doa bareng tetap dihargai. Untungnya, proses relokasi ini nggak cuma dijalankan secara teknis, tapi juga spiritual.
Pemerintah dan warga lokal sama-sama sepakat buat ngadain doa bersama, tahlilan, dan upacara adat sebelum gali makam. Yang jasad boleh dipindah, tapi ruh nggak bisa sembarangan kita ganggu, kata Pak Karyo, tokoh adat Dusun Bambang. Kalau nggak sopan, ya siap-siap dapat balasan. Kegiatan doa bareng ini jadi momen healing spiritual juga buat warga yang selama ini jarang berziarah. Banyak yang akhirnya sadar, kalau pembangunan sehebat apapun, tetap butuh restu dari langit dan bumi. Reaksi netizen, horor tapi salut. Berita ini langsung meledak di TikTok dan Twitter X. Potongan video dari lokasi, plus testimoni pekerja, bikin netizen rame-rame komen. Ini lebih horor dari film Indonesia. Cocok nih jadi mini series YouTube, relokasi gaib, kisah nyata. Salut banget sama yang kerja di sana. Mental dan imannya harus kuat. Ada juga yang kasih saran biar nggak kejadian aneh-aneh. Jangan lupa bawa garam, daun bidara, sama air yasin. Kalau dengar suara aneh, langsung istighfar. Jangan ditanya, siapa tuh? Nanti dijawab beneran. Pelajaran dari relokasi mistis ini. Relokasi makam ini bukan cuma soal serem-sereman. Ada makna dalam yang bisa kita ambil. 1. Pembangunan harus tetap menghargai nilai-nilai budaya dan spiritual. Modernisasi oke, tapi jangan sampai nginjek-injek tradisi dan kepercayaan lokal. 2. Tempat makam adalah ruang sakral. Bukan cuma tumpukan tanah, tapi simbol penghormatan terakhir buat seseorang yang pernah hidup. 3. Komunikasi dengan warga dan tokoh adat itu wajib. Gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kalau dijalani dengan niat baik dan penuh rasa hormat, hasilnya biasanya lancar. 4. Jangan lupa sisi kemanusiaan. Banyak ODGJ yang akhirnya terlupakan, bahkan sampai akhir hayat. Ini jadi pengingat bahwa kita harus lebih peduli, bukan cuma ke yang hidup tapi juga yang udah berpulang. Kesimpulan, horor tapi penuh hikmah. Relokasi makam di Blitar adalah salah satu contoh nyata bahwa proyek pembangunan di Indonesia nggak bisa lepas dari sisi spiritual dan kearifan lokal. Di tengah gegap gempita alat berat dan deadline proyek, ada suara-suara lirih yang minta dihormati, bukan diabaikan. Tangisan gaib, pekerja kesurupan, dan makam tanpa nisan jadi bagian dari cerita besar ini. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin kita semua. Bahkan pembangunan butuh etika dan empati. Jadi, next time kamu lewat jalan layang baru di Blitar, coba ingat, di bawah beton itu, ada kisah yang gak semua orang tahu. Kisah tentang ruh-ruh yang dulu tidur tenang, dan kini harus pindah rumah dengan penuh misteri. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang bisa dilihat mata. Sampai lupa, yang gak kelihatan juga butuh dihargai. Relokasi makam ini bukan cuma soal alat berat dan batu nisan, tapi soal nurani, empati, dan rasa hormat ke mereka yang udah lebih dulu pergi. Next time lo lewat jalan layang di Blitar, ingat ya, di bawah beton itu, ada kisah yang gak semua orang berani dengar. Dan lo, udah jadi salah satu yang tahu.